Nah kalau sudah kuliah, kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah tuh saya nggak usah dekat sama orang tua, saya bisa bebas, sebebas-bebasnya. Ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? Nah, apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus, skripsi, nyari dosen nggak dapet-dapet gitu ya, susah banget mau ngedraft gitu kan ya. Lalu ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin, itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah. Dan biasanya kalau sudah mahasiswa itu ada satu penyakit, biasanya kalau Anda belum punya penyakit ini Anda nggak resmi jadi mahasiswa. Tipes gitu kan ya. Nah kenapa tipes? Karena ya pagi mie, siang mie, malam mie gitu kan ya, ngutang lagi makanya cepet tipes. Nah ini kemudian ketika mahasiswa orang berpikir, kayaknya enak kalau sudah nikah. Ada di antara teman-teman yang mikir begitu. Hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah solusi. Walaupun ini bukan materi pranikah, tapi perlu saya garis bawahi, nikah itu hanya pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Bisa dipahami itu sekalian ya, pergantian fase bukan penyelamat hidup. Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Enggak bakal terjadi. Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase. Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada banyak orang nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin apa? Masakin mie ya, sama aja gitu kan ya. Nanti ada istri yang masakin malam-malam, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan. Itu pikiran orang yang belum nikah. Pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul. 3 hari pertama, paham tuh sekalian. Hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang yang harus antum kasih makan sampai mati, paham tuh sekalian. Itu kemudian ketika orang nikah. Orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak. Selalu begitu manusia. Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan. Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan. Nggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian. Kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Di situ letak yang penting yakin. Kenapa? Anda lihat, di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga. Dan selama dia berada di dermaga, dia aman. Tapi bukan tujuan itu kapal dibuat. Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan. Ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya ujian ini senantiasa ada konstan pada kita. Baik itu dari luar ataupun dari dalam. Antum mau bikin pengajian apapun akan ada yang mencemooh. Antum mau bikin masjid model apapun akan ada yang mencemooh. Bahkan antum nggak ngapa-ngapain aja ada yang mencemooh, paham teman-teman sekalian? Ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Antum pernah dengar nggak sih cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas yang bapak sama anaknya mau menjual kambing, pernah dengar? Nah bapak dan anak mau menjual kambing, kambingnya sudah tua. Karena itu kambingnya sudah tua mau dijual. Maka dia kemudian karena bapaknya ini sayang sama anaknya, anaknya suruh naik kambing. Bukan kambing, keledai, Nah, suruh naik keledai. Keledai itu suruh naik, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Lewatlah kemudian satu kelompok orang. Apa yang dikatakan oleh orang-orang? Wah, ini dasar anak nggak berbakti pada orang tua, tega-teganya. Masa dia di atas bapaknya suruh narik? Ini anak macam apa ini? Anak tidak berbakti pada orang tua. Karena mereka nggak bisa lihat angle yang lain, paham teman sekalian? Yang lihat cuma angle itu saja. Lalu kemudian ketika didengar itu sama bapaknya bilang, nak kamu turun ke bawah deh, saya yang naik. Lah kenapa? Supaya nanti orang nggak ngomongin kita. Lalu kemudian bapaknya yang naik, anaknya di bawah. Kemudian jalan lagi, kemudian pada orang-orang. Apa sekarang kata-kata orang? Apa sekarang kata-kata orang? Dasar bapak yang tidak sayang sama anak. Masa anaknya suruh nuntun dia enak-enakan di atas? Padahal harusnya dia yang nuntun anaknya di atas. Lantas mereka mikir, ya udahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah. Lah mereka berdua menaiki keledai yang sudah tua. Lewat lagi di sebelah orang. Lantas orang bilang apa? Dasar tidak berperi kekeledaian, paham sekalian. Masa keledai sudah tua itu dinaikin sama 2 orang, nggak ada otak tuh 2 orang, paham sekalian. Setelah itu kemudian mereka bilang, diomongin juga, istilah kita turunlah dua-duanya. Mereka turun dua-duanya, lalu kemudian menandeng keledainya. Lantas kemudian lewat di depan orang lagi, apa yang orang katakan? Bodoh banget tuh 2 orang, ada keledai tapi nggak mau ditunggangi, gitu kan ya.
Gitu kan ya. Lantas kemudian mereka mikir gimana lagi caranya? Oh, cuma satu yang tersisa. Kita angkat keledainya. Paham tuh sekalian. Nah, mereka angkat keledainya terus mereka jalan. Diomongin orang atau tidak? Anda nggak ngapa-ngapain, Anda juga pasti akan susah. Konstan. Manusia tuh konstan dalam keadaan susah. Orang mau membela Islam, dia bakal susah. Orang nggak mau membela Islam, dia juga bakal susah. Anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh. Anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam. Anda mau naik mobil, resikonya tabrakan. Anda nggak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak. Paham tuh sekalian? Jelas artinya nggak ada satupun aktivitas manusia yang nggak punya konsekuensi. Segala sesuatu itu menghantarkan Anda pada satu cobaan yang bersifat konstan. Sekali lagi, Anda nggak mungkin bisa keluar dari sini. Maka satu-satunya cara karena kita nggak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memaknai cobaan seperti apa. Maka teman-teman sekalian, sampailah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Teman-teman sudah tahu, kebanyakan sudah hafal, surat Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lam Mim. Dilanjutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi sama, dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau Anda masih hidup di dunia, Anda akan dicoba secara konstan. Dalam surat Al-Kahfi juga ada linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji Anda. Apa ujian yang Allah berikan? Supaya Allah bisa tahu di antara kalian mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, dan seterusnya. Tapi yang namanya ujian pasti ada. Apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman. Bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Ahasiban nas, apakah manusia-manusia itu mengira ahasiban nasu ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan oleh Allah, bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah, ayyakulu, bahwa mereka mengatakan amanna, bahwa saya beriman kepada Allah, wahum la yuftahunun, tapi mereka tidak diberikan ujian. Susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas. Bahasa Indonesia itu terbatas. Contoh, musibah artinya apa? Musibah ya musibah Ustaz. Oke, musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Musibah itu dari bahasa Arab, asalnya asobah. Musibah kalau yang Anda tahu artinya adalah apa? Harap bersabar, ini musibah. Ini musibah, sabar ya. Berarti Anda mengartikan musibah sebagai ujian. Contoh lagi misalnya, bala, ada yang tahu bala? Bala, ada orang Sumatera di sini. Ada orang Sumatera yang sering main domino. Ada orang Sumatera saya main domino dulu. Bala 6 gitu kan ya. Lah kalau dapat bala 6 tuh sial banget, paham tuh sekalian. Lah kenapa? Itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan bala 6. Susah keluar, paham tuh sekalian. Dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah. Karena hitungannya banyak gitu kan ya. Hisapnya berat gitu kan ya. Nah, ini adalah bala. Tapi bala diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian. Sama kayak kata-kata di sini, yuftanun. Yuftanun asal katanya fatana. Seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah. Antum dapat fitnah, antum difitnah oleh orang, antum kemudian mendapatkan fitnah. Fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian. Maka kalau Anda baca dalam surat Al-Ankabut, diartikan dalam bahasa Indonesia, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Anda akan mendapatkan artinya, apakah manusia merasa bahwa dirinya diuji, tapi dia mengatakan dirinya beriman tapi dirinya tidak diuji. Berarti ibtila ujian, musibah ujian, yuftanun ujian. Itulah bahasa Indonesia, sempit. Jadi nggak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti. Itu loh maksudnya. Tapi sampai di sini kita oke ya. Berarti yuftanun artinya ujian. Tapi yuftanun itu tidak mesti ujian saja. Bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain. Tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab, itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu. Contoh misalnya, kata-kata yuftanun, itu kalau Anda buka kamus, itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana. Fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas. Jadi emas itu kalau pas ditambang, kalau Anda pernah lihat tambang emas, apakah keluarnya langsung emas batangan gitu? Enggak, keluarnya seperti apa? Dalam batu. Jadi emas itu adanya di dalam batu, ada juga yang di atas, tapi enggak ada emas murni di tanah, enggak ada.
Emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat. Makanya ada yang namanya refining kan kita nih, refining emas misalnya. Apa maksudnya refining emas? Agar emas itu jadi fine 100% gitu kan ya. Berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang. Nah, proses penghilangan kotoran ini namanya fatana. Tahu nggak dulu sekalian? Proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana. Artinya, bagaimana proses penghilangan emas? Kalau Anda cari di internet, inilah proses penghilangan emas. Dia harus dibakar. Dan nggak hanya dibakar, dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim. Kalau panasnya nggak ekstrim, maka emas nggak meleleh dan kotoran tetap melekat. Paham nggak gitu maksudnya teman sekalian? Berarti dengan menggunakan kata-kata wahum la yuftanun, Allah ingin menunjukkan pada Anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan, jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah. Allah ingin katakan pada para sahabat, hati-hati sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim. Akan ada kemudian hal-hal yang datang pada Anda menyakitkan Anda, bukan hanya menyakitkan non fisik tapi menyakitkan fisik, dan ini akan secara ekstrim. Tapi hanya dengan itu Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri Anda. Hanya dengan itu Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri Anda. Allah menggunakan kata yuftanun bukan yubtalaun, bukan. Bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila. Sedangkan ketika Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian Allah katakan akan diuji setiap manusia. Saya sulit ngomongnya. Ini uji lagi. Tapi ingat ya, ini kata-kata wala nabluwannakum asal katanya bala yang tadi saya bilang. Yang mana Ustadz? Yang domino tadi ya. Domino ingat itu kan ya, balanya nggak ingat itu bahaya. Nah, wala nabluwannakum saja bisyai'im minal khauf, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan atau harta kita diambil oleh orang, lalu kemudian wanaksi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya. Itu masih bala. Itu masih bala. Anda jadi miskin, Anda jadi sedih, Anda jadi galau, itu masih bala. Belum yuftanun, bukan fatana. Paham ya? Jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja, Allah sudah menyiapkan pada Anda, kalau Anda berani ngomong Anda beriman. Kalau Anda mengatakan bahwa diri Anda beriman, berarti Anda sudah harus siap, wahum la yuftanun. Pasti akan ada fitnah yang datang pada Anda. Tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci Anda, tidak. Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah nggak suka sama Anda. Karena beberapa orang mengembangkan metode berpikir seperti yang bukan Islam. Dulu ketika saya masih bukan Islam, seolah-olah begini, kalau kita tuh dapat kaya, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tuh dapat istri yang baik, istri yang cantik, istri yang seksi, oh Tuhan sangat favorit pada kamu. Begitu kemudian kita sakit, lalu kemudian dikatakan, itu Tuhan lagi murka kepada kamu. Wah, menurut sekalian, dalam Islam tidak begitu. Buktinya contoh misalnya, dalam surat Al-Fajri, Allah katakan misalnya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua, bisa jadi kemudian kaya, bisa jadi kemudian miskin. Berarti kaya itu adalah bala, miskin juga adalah bala. Nah, artinya ketika Allah mengatakan Anda akan diuji dengan sangat berat sekali, bukan berarti Allah nggak sayang sama antum. Tapi justru Allah sayang sama antum. Makanya pengen antum tuh murni 100% ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikasih yang namanya yuftanun. Dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan Anda itu semuanya emas. Anda itu semuanya emas. Makanya diuji. Ada nggak pernah orang ditanya, Mas lagi ngapain Mas? Refining emas. Widih, luar biasa Mas, keren banget. Gimana cara refining emas Mas? Gini caranya, kamu harus bakar, kamu harus kemudian begini sehingga muncul emas murni. Nanti dijual berapa Mas emas murni? Segramnya 550.000 bro. Keren banget. Ada nggak orang pernah? Ngapain kamu? Saya lagi refining batu kali. Paham sekalian? Nggak ada. Allah itu memberikan ujian, memberikan fatana, ujian yang sangat berat, itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas. Tapi kalau Anda bukan emas, Anda nggak akan dikasih kemudian ujian. Bisa dipahami sampai di sini teman sekalian. Jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, maka mereka lebih diuji oleh Allah, diberikan ujian yang berlipat-lipat oleh Allah, bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh. Itu adalah konsep bahwa Anda tuh berharga. Lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan Anda jangan heran, ketika Anda itu diuji oleh Allah,
Anda jangan heran. Kenapa? Anda bukan yang pertama. Anda tuh nggak spesial. Anda spesial bahwa Anda emas, iya. Tapi orang-orang berlalu di sebelum Anda itu juga spesial juga. Dan Anda sama kayak mereka. Rasul aja diuji, Musa aja diuji, Isa aja diuji. Kenapa Anda tidak? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dan beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Bahkan Rasulullah berkata, di antara para nabi dan di antara para manusia tidak ada satupun orang yang diuji melebihi saya. Apa salah satunya? Rasul berkata, kalau Anda pernah merasakan meriang, di mana seluruh kemudian sendi-sendi Anda tuh rasanya sakit semua, pernah nggak ngerasa begitu? Rasanya wudu males banget rasanya, karena gerak aja susah. Meriang itu sendi-sendi kan sakit semua. Sendi-sendi sakit semua, pala berat, mata berat dan segala macam. Nah, Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita. Jadi ketika beliau meriang itu, rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa. Dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang nggak dihadapi oleh manusia sebelumnya. Maka ketika Rasul pun diuji, kita pun diuji. Kenapa? Karena ketika kita diuji, kita cuma melaksanakan sunnatullah. Bahwa Allah ingin membersihkan kita, Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kalau awalnya emas itu masih kemudian banyak kotoran, dia dijual murah, maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu, maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak penduduk-penduduk.